Bab 1506. Kamu pasti lumpuh dalam 7 hari. Menurutnya, level apoteker Eric Kin tidak mungkin tinggi pada usianya. Ketika pihak lain mengatakan ini, Eric Kin juga tidak berbicara dengannya. Sebuah jari langsung menyentuh pergelangan tangan Gong Yao. Sentuh sesaat. Selesai. Gong Yao terkejut. Eric Kin hanya mengetuk ringan seperti itu, merasa Reiki hanya mengelilinginya selama 1 putaran saja, dan dia mengerti masalahnya. Kamu berjuang hidup sampai mati seminggu yang lalu, dan cederamu tidak ringan. Kata-kata Eric Kin membuat alis Gong Yao tiba-tiba terangkat. Tapi ini bukan masalah. Masalahnya, lawanmu pandai dalam udara dingin, jadi ketika dia menggunakan jurus andalan, udara jahat mengalir ke tubuhmu, dan kemudian kamu harus merasakan Reiki kamu berjalan stagnan, dan pergi mencari master obat. Setelah kamu meminum pil mujarab yang dia berikan padamu, kamu merasa lebih baik. Eric Kin memandang Gong Yao dan berkata, tapi sayang, pil dewa yang kamu minum itu tidak cukup. Resep pil dewa itu hanya menyembuhkan gejalanya tanpa bisa menyembuhkan akar penyakitnya. Kelihatannya lukanya sudah berkurang, tapi justru semakin parah. Jika terus makan pil itu, maka tidak butuh waktu 7 hari, meridianmu akan rusak, kultivasi turun 3 level lebih. Setelah dia selesai berbicara, ruangan itu menjadi sunyi dalam sekejap. Banyak kultivator memandang Eric Kin dengan heran. Setelah Gong Yao memasuki ruangan, aura ganas yang memancar di seluruh tubuhnya seperti pedang, dan banyak kultivator yang sedikit malu-malu saat menghadapinya. Tapi Eric Kin secara belak-belakan mengatakan bahwa Gong Yao minum obat yang salah dan meridiannya akan rusak. Bahkan Devon Chen sedikit terkejut, Eric Kin ini benar-benar mengutuk Gong Yao. Teman kultivator Cheng, kamu, Sue Pan juga tercengang. Kata-kata Eric Kin memang agak keji. Gong Yao ini bukan orang biasa. Di usianya sudah bisa mencapai fase transendensi tahap ke-7. Dia adalah murid utama Sekte Pedang Dinasti Qin. Dia berkepribadian sombong, dan Eric Kin berani berkata demikian. Berdasarkan sifat Gong Yao, khawatirnya dia tidak akan melepaskannya. Itu hanya omong kosong, percaya tidak aku akan memotongmu. Benar saja, Gong Yao juga geram saat mendengar hal tersebut. Bagian depan yang dikatakan Eric Kin masih membuatnya salut, namun sampai bagian akhir, dia merasa bahwa Eric Kin benar-benar shock. Lagi pula, master obat yang dia cari adalah master obat kelas 3 dari klub apoteker yang diperkenalkan oleh penatua sektenya, yang lumayan terkenal. Apakah tidak sehebat anak ingusan ini? Dengan lambaian tangannya, pedang panjang hitam murni muncul di tangannya. Bilah tajam pedang melintas, dan udara terkoyak, menunjuk langsung pada Eric Kin. Semua kultivator lainnya berubah ekspresi, berdiri dan mundur bersamaan. Apakah masuk akal atau tidak? Bukankah akan tahu dalam beberapa hari? Sebagai penghasut, wajah Eric Kin sangat tenang, dan dia tidak takut sedikit pun pada Gong Yao. Aku benar tentang cederamu, dan pil dewa yang kamu minum. Terlalu mudah untuk memprediksi hasilmu seperti ini. Hehe, lumayan belagaknya memang sangat mirip. Kamu takut kualifikasi apoteker kamu kurang, diekspos dan diusir dari kapal terbang akan melukai harga dirimu, jadi ingin membuat aku marah, sengaja ingin aku paksa pergi, ini akan terasa lebih baik bagimu, ya kan? Gong Yao mencibir, dan kamu tahu semua ini. Seharusnya saat aku pergi ke klub apoteker, aku terlihat olehmu dan kamu ingat lukaku, kan? Tapi aku tidak akan melakukan itu. Aku akan membiarkanmu tetap di dalam kapal ini sampai 7 hari kemudian. Jika aku baik-baik saja saat itu, kamu akan kurang beruntung. Mengutuk murid jenius dari sekte besar tanpa alasan, meskipun itu adalah anggota klub apoteker, jika Gong Yao menghukumnya, klub apoteker tidak bisa berkata apa-apa. Boleh, tapi jika aku benar, dan kamu benar-benar rusak meridian,
Eric Kin bertanya secara retoris. Kalau begitu aku akan memberimu pedang ini. Gong Yao mencibir dan melambaikan pedang hitam panjang di tangannya. Pedangmu terlalu buruk untuk aku gunakan. Jika aku menang, kamu cukup menjadi pelayanku sepanjang jalan, kata Eric Kin. Baiklah, kamu terus berpura-pura, aku juga akan menunggu hari itu. Gong Yao tersenyum dan langsung menyingkirkan pedangnya. Pedang panjangnya adalah salah satu dari 4 pedang besar Sekte Pedang. Orang ini ternyata bilang terlalu buruk, benar-benar sombong. Kenapa repot-repot? Ini adalah jodoh bagi semua orang untuk berjalan bersama, tidak perlu seperti itu. Sue Pan datang untuk membujuk. Haha, Tuan Sue, aku tidak akan menimbulkan masalah, tetapi orang ini memprovokasi aku, dan kamu melihatnya. Kita tunggu 7 hari untuk membicarakannya lagi. Sekarang sudah waktunya, ayo kita jalan. Semua orang sudah datang. Begitu Gong Yao berkata, semua orang bangun dan keluar dari halaman. Nah, Gong Yao itu sangat mudah tersinggung, kamu mohon lebih banyak berkah untuk dirimu sendiri. Devon Chen melirik Eric Kin dengan sukacita. Orang ini berani mencuri pekerjaannya. Semakin tidak beruntung dia, semakin bahagia dia. Eric Kin menggelengkan kepalanya dan mengabaikannya. Teman kultivator Cheng, atau kamu bisa mengatakan sesuatu yang lembut dan minta maaf kepada Gong Yao. Aku akan membantumu bicara lagi. Saat Gong Yao reda emosinya, dia seharusnya bisa memaafkanmu. Sue Pan berjalan ke sisi Eric Kin dan berbisik. Aku tidak mengatakan sesuatu yang salah. Gong Yao terburu-buru untuk membuat taruhan. Alangkah baiknya memiliki pesuruh di jalan. Eric Kin tersenyum ringan. Sue Pan terdiam sesaat, menghela nafas, tidak membujuknya lagi. Penampilan Eric Kin sebelumnya, dia masih sangat puas, jauh lebih dapat diandalkan daripada Devon Chen. Tapi Eric Kin berkata bahwa meridian Gong Yao akan meledak dalam waktu 7 hari, ini agak aneh. Dengan identitas Gong Yao, master obat yang dicarinya tentunya tidak buruk, bahkan diperkirakan lebih tinggi dari Eric Kin, bagaimana dia bisa membuat kesalahan sebesar itu? Selain itu Gong Yao merupakan kultivasi ke-7 dari fase transendensi, begitu tubuh bermasalah, pengoperasian Reiki juga dapat menekan banyak luka, bagaimana bisa meridiannya rusak? Ayah, sepertinya perjalanan ini tidak terlalu damai. Joanne Sue berjalan mendekat. Ya, tapi tidak apa-apa. Sue Pan melirik Eric Kin, berkata lewat transmisi suara, belasan orang yang hadir di sini semuanya adalah tokoh-tokoh yang berpengetahuan luas. Hanya Tuan Muda Cheng ini yang tidak kita pahami. Aku mengujinya juga untuk menghindari masuknya orang-orang yang memiliki motif tersembunyi. Tapi melihatnya begitu terbuka, jika dia benar-benar ada masalah dengan orang-orang itu, tidak mungkin untuk menjadi pusat perhatian yang tidak berguna seperti itu. Ayah, apakah orang-orang itu benar-benar ada? Paman Zeng dan yang lainnya, bukankah semuanya meninggal di tengah jalan karena kecelakaan? Joanne Sue mengerutkan kening. Aku lebih suka mempercayainya. Sue Pan berkata dengan sungguh-sungguh, beberapa kelompok kultivator yang pergi ke wilayah utara berpetualang bersama, keluarga Zeng, keluarga Su, dan keluarga Hao semuanya mengalami kecelakaan. Meskipun kelihatannya semua adalah kecelakaan, tetapi selama belasan tahun ini terjadi terlalu banyak kecelakaan. Inilah alasan mengapa aku tidak berkunjung ke wilayah utara dalam beberapa tahun terakhir. Tapi kali ini Tuan Wu mencariku. Dia berbudi kepada keluarga kita, tidak pantas untuk tidak pergi. Joanne, hati-hati di jalan. Aku selalu merasa semua kecelakaan itu tidak sederhana. Joanne Sue mendengar dan mengangguk dengan serius. Ketika para kultivator tiba di luar kota, Sue Pan melambaikan tangannya, langit bergetar dan kapal spiritual kecil muncul.
Kapal spiritual dan kapal terbang cahaya ungu milik Eric Kin ukurannya hampir sama, keduanya jauh lebih kecil daripada kapal terbang Pavilion Jubao. Tapi Reiki mengalir di luar kapal terbang, bersinar terang dengan nafas transparan. Kapal terbang yang bagus. Gong Yao berkata, Tuan Sui, kapal terbangmu hampir sama dengan kapal terbang guruku. Itu adalah kapal terbang teratas. Hehe, mengandalkan ini untuk cari makan, tentunya tidak boleh asal-asalan. Tuan Sui tersenyum, dia mengulurkan tangannya dan menunjuk, kapal terbang itu pun perlahan-lahan turun. Bersambung.